Om Swastiastu Telkomers, perkenalkan saya Dini. Dan di video kali ini saya mau menjelaskan tentang metode analisis dalam feasibility study. Analisis kelayakan pasar dilakukan untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan penjualan yang akan dilakukan, serta kemampuan produsen dalam penawarannya dalam pasar, baik untuk masa sekarang ataupun masa depan. Terdapat dua metode analisis dalam kelayakan pasar, yaitu satu, mengukur permintaan pasar saat ini, dan dua, mengukur permintaan pasar mendatang. Terdapat tiga metode praktis untuk mengukur permintaan pasar saat ini, yaitu satu, mengestimasi potensi pasar total, dua, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar, tiga, mengestimasi wilayah permintaan pasar. Potensi pasar total adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia pada industri tertentu dan selama periode tertentu. Metode praktis untuk mengestimasi total permintaan pasar adalah menggunakan persamaan sebagai berikut. Perusahaan perlu mengetahui penjualan sebenarnya yang terjadi di pasar, jadi ia harus mengidentifikasi para pesaingnya dan mengestimasi penjualan mereka. Data tersebut dapat dikumpulkan baik dari asosiasi atau dari lembaga riset. Contoh soal, jika terdapat 100 juta orang membeli buku per tahun dan pembeli buku rata-rata membeli 3 buku per tahun dan harga rata-ratanya adalah $10, maka potensi pasar total untuk buku-buku tersebut adalah $3 miliar. Terdapat dua metode yang digunakan untuk memilih wilayah terbaik serta mengalokasikan anggaran pemasaran agar optimal. Satu, metode pembentukan pasar, dan dua, metode indeks banyak faktor. Selanjutnya mengenai metode pembentukan pasar. Metode pembentukan pasar merupakan metode yang memerlukan identifikasi seluruh pembeli potensial dalam masing-masing pasar dan estimasi potensi pembelian mereka. Contoh kasus, misalnya, Biro Sensus di Amerika Serikat, mereka mengembangkan SIC atau Standard Industrial Classification untuk mengestimasi potensi wilayah pasar secara efisien. SIC menggolongkan semua manufaktur menjadi 20 kelompok industri utama. Karena pelanggan sangat banyak, maka suatu perusahaan tidak dapat membuat daftar mereka. Model yang paling umum digunakan dalam metode ini adalah model indeks langsung. Annual Survey of Buying Power merupakan salah satu indeks banyak faktor untuk permintaan wilayah yang cukup terkenal. Setelah membahas cara-cara mengestimasi permintaan pasar saat ini, selanjutnya manajemen perlu menelaah permintaan pasar di masa mendatang. Ada banyak cara untuk meramal penjualan masa mendatang, di antaranya survei minat pembeli, pendapat para tenaga penjual atau wiraniaga, analisis deret waktu, analisis regresi, dan analisis rantai Markov. Survei minat pembeli, yaitu dengan menanyakan kepada mereka secara langsung dengan harapan mereka akan menjawab secara objektif. Buatlah kuesioner yang terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. Selanjutnya, pendapat para tenaga penjual atau wiraniaga. Perusahaan meminta para tenaga penjualnya untuk mengestimasi penjualan tiap-tiap produk untuk daerah mereka masing-masing. Kemudian, semua estimasi individu dijumlahkan untuk mendapatkan ramalan penjualan secara keseluruhan. Dalam mengestimasi, dibutuhkan data yang dirangkum dalam sebuah laporan kunjungan. Berikut merupakan contoh isi laporan kunjungan. Analisis yang menggunakan data kuantitatif masa lalu, di mana data dirinci menjadi komponen-komponen tren, siklus, musim, dan residu yang prosesnya dapat menggunakan prosedur statistika. Salah satunya memakai metode kuadrat terkecil atau least square. Berikut merupakan metode kuadrat terkecil analisis deret waktu. Analisis regresi merupakan seperangkat prosedur statistik untuk menemukan faktor-faktor nyata yang paling penting untuk mempengaruhi penjual. Analisis ini dilakukan jika terdapat dua variabel penelitian yang sudah diketahui, mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Berikut merupakan contoh perhitungan menggunakan analisis regresi.
Simulasi analisis regresi. Berikut merupakan simulasi analisis regresi. Analisis rantai Markov merupakan suatu teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Analisis Markov sangat sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam bisnis dan industri. Misalnya, dalam masalah ganti merek, masalah hutang piutang, masalah operasi mesin, analisis pengawasan, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan yaitu informasi yang dihasilkan oleh metode ini tidak mutlak menjadi suatu keputusan, karena sifatnya hanya memberi bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih Telkomers telah menyaksikan video mengenai metode analisis dalam kelayakan pasar. Sampai jumpa, pamit dumun.